Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apakah ada sukacita pagi hari ini? Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya yakin dan percaya bahwa kita dalam kasih penyataan anugerah, berkat dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun, baiklah terlebih dahulu, kita berdiam diri sejenak, kita bersatu teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 60. Suci, suci, suci. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan keempat saja. Bait ketiganya kita akan diiringi oleh musik. Kita sambil merenungkan kata-kata yang ada di bait yang ketiga. Allah Maha Kuasa, kami ini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Musik saja. Suci, suci, suci. Walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi. Kuasa sempurna, indah dan murni. Kita angkat pujian bait yang keempat bersama-sama. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Saudara, mari dengan sehati kita bersama-sama akan berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk pimpinan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur segala pertolongan Tuhan, apapun yang Tuhan nyatakan, apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami rindu sekali lagi biar pujian kami sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh terus memimpin perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan kepastian kepada kami. Berkati juga bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang saat ini kami hadapi, bahkan dunia ini ya Tuhan dilanda dengan kecemasan dan kekhawatiran. Biarlah kami boleh senantiasa terus memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami dan dunia ini. Berkati para pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, keputusan yang akan diterapkan bagi kehidupan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, bagian kami sebagai warga negara untuk boleh bersama-sama, untuk boleh terus mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di dalam menghentikan penyebaran daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh terus tetap tinggal bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang penuh yang bergumul di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang memimpin mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan untuk hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali yang terambil dari KPPK nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, kedua, ketiga, dan kurnya kita ulangi satu kali lagi. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal.
sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 5, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali sebagai untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kita akan memuji Tuhan memuji Tuhan dengan judul Tiada Lebih Indah Melayani Tuhan. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku.
Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan perundungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sumire Fako. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 417. Seperti rusa rindu air. Kita akan nyanyikan satu kali, setelah itu kita akan mendengarkan musiknya dan kita ulangi lagi satu kali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sementara musik memainkan pujian ini, kita merenungkan kata-katanya yang terdapat pada pujian ini. Seperti rusa rindu di sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita angkat pujian nih satu kali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Sumire Fako.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita minta pimpinan daripada Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus, boleh memberkati setiap kita supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu di mana kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, yang terbatas, untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, pimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Terlebih lagi ya Tuhan, biar firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di pagi hari ini. Mari kita membuka dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedemikian jauh kita boleh membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan yang terlebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini adalah dasar pengharapan dari orang percaya. Kita boleh belajar dari kedua atau orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Matius yang telah kita baca tadi, Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang atau setiap kita pasti memiliki yang namanya harapan. Pasti memiliki yang namanya pengharapan di dalam kehidupan ini. Pengharapan itu biasanya berupa sesuatu keadaan hidup yang lebih baik daripada saat ini. Tentunya Bapak Ibu, hal ini tentu ada di dalam kehidupan setiap kita. Jika tanpa pengharapan, orang akan menjalani hidupnya asal-asalan, begitu saja dan tanpa semangat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak ingin sukses? Pasti semua orang ingin sukses. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidupnya bahagia? Semua orang menginginkan hidup yang bahagia. Semua orang menginginkan hidup yang mapan. Semua orang menginginkan masa depan yang cerah. Itulah sebabnya ketika kita punya harapan atau punya keinginan yang demikian, Bapak Ibu, kita mulai merencanakan, kita mulai merancangkan, kita mulai planning sesuatu sejak awal, sejak dini,
agar apa yang kita harapkan itu nantinya menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap kita. Orang tua punya harapan bagi anak-anaknya supaya apa? Ke depan anak-anaknya memiliki masa depan yang cerah, memiliki karir yang bagus, memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan orang tua. Bahkan setiap anak-anak muda saat ini punya harapan juga di dalam karir, di dalam pasangan, memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan yang ia mau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan begitu banyak harapan-harapan di dalam kehidupan kita, dan harapan-harapan ini adalah suatu hal yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan dunia saat ini punya harapan yang sangat besar Bapak Ibu, yaitu kapan COVID-19 akan berakhir. Ini harapan yang terbesar dunia saat ini. Kapan ini semua selesai? Kapan situasi ini akan kondusif? Kapan situasi yang sangat sulit saat ini akan segera selesai? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran-gambaran pengharapan semua orang. Ya, semua orang selama hidup di dalam dunia ini. Walaupun tadi harapan-harapan yang telah saya kemukakan itu, kita tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini hanyalah sementara. Tetapi walaupun hidup kita sementara, kita punya harapan-harapan atau keinginan yang demikian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh belajar bagaimana ketika kita punya pengharapan, dasar apa yang ada di dalam kehidupan kita atau di dalam pengharapan kita itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita punya pengharapan itu, kita tidak mudah digoyahkan. Ketika kita punya pengharapan itu, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tetap teguh dan tetap tekun di dalam pengharapan kita itu. Kita telah membaca tadi Bapak Ibu di dalam Matius pasalnya ke-9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Di mana di sana menceritakan ada dua orang buta. Ada dua orang buta yang punya persoalan di dalam kehidupan mereka dan yang punya juga pengharapan di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka ingin sembuh dari kebutaan mereka. Dua orang buta ini memohon kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam Injil Matius ini penulis tidak menceritakan siapa kedua orang buta ini. Dia tidak menjelaskan di sana dari mana mereka, siapa kedua orang buta ini. Tetapi penulis Injil Matius hanya menyatakan dua orang ini matanya buta, punya persoalan dan punya harapan di dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh belajar satu hal di dalam kehidupan orang-orang buta ini. Ketika mereka punya harapan bahwa mereka mau sembuh, mereka mau melihat sekeliling di mana yang selama ini mereka hanya bisa melihat kegelapan tanpa melihat keindahan dunia ini. Kita boleh belajar dari hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dasar daripada pengharapan mereka ketika mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus ingin sembuh adalah iman mereka kepada Kristus. Dasar dari pengharapan mereka adalah iman kepada Kristus. Mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita melihat di ayatnya yang ke-27 dikatakan di sana, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang pertama, di dalam kehidupan mereka, di dalam dasar pengharapan mereka, ketika mereka punya iman kepada Kristus, yang mereka lakukan, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak gampang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena kenapa? Yang mengikuti Tuhan Yesus itu bukan hanya 10 orang, 20 orang, atau 30 orang. Begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus.
ratusan orang. Bahkan beberapa kali Tuhan Yesus memberikan makanan ribuan orang yang mengikuti dia. Bukanlah hal yang mudah untuk mengikut Tuhan pada waktu itu. Bukanlah hal yang mudah bagi dua orang buta ini ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi inilah dasar dari pengharapan mereka. Mereka mau ikut Tuhan. Bukan hanya mereka mau ikut hanya sekedar ikut-ikutan Bapak Ibu. Tetapi mereka punya harapan. Nanti ketika mereka bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka mau Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Yaitu mencelikan mata mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dasar dari pengharapan mereka adalah iman kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus. Tindakan yang mereka lakukan, mereka mengikut Tuhan. Apalagi yang mereka lakukan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Hal yang kedua, di dalam kehidupan kedua orang buta ini, mereka itu mengetahui atau tahu identitas Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan di sana? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Mereka mengetahui identitas Yesus sebagai anak Daud. Mereka memanggil Yesus sebagai anak Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebutan anak Daud diberikan kepada Yesus. Itu berarti adalah keturunan daripada Daud. Di mana dari keturunan Daud itu ada Mesias. Dari keturunan Daud itulah lahir juru selamat, lahir Mesias. Mereka mengimani, mereka mengakui bahwa Yesus yang ada di hadapan mereka, di mana mereka berteriak minta tolong, dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan Mesias yang dijanjikan itu sanggup membebaskan mereka dari belenggu penderitaan dan termasuk kebutaan yang mereka alami selama ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu pengakuan di dalam kehidupan mereka. Yesus anak Daud. Mereka mengakui, mereka mengimani bahwa Yesus yang mereka, di mana mereka minta tolong itu adalah Mesias yang sanggup menjawab akan harapan-harapan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka meminta kepada orang yang tepat dan dengan dasar yang tepat. Luar biasa di dalam kehidupan. Walaupun mereka terbatas secara fisik, tetapi mereka ketika mereka punya harapan itu didasari dengan iman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang mereka lakukan ketika mereka mengikut Yesus, ketika mereka mengakui identitas Yesus. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dapat kita melihat di ayat yang ke-28 Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab. "Ya Tuhan, ya Tuhan, kami percaya." Ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam diri mereka, mereka tidak hanya sekedar mengetahui, mereka bukan hanya sekedar meyakini identitas Tuhan Yesus dari keturunan Daud, tetapi mereka mengakui, mereka meyakini Yesus yang ada di hadapan mereka itu, Yesus yang ada di depan mereka itu ketika mereka berseru, "Kasihanilah kami." Mereka mengakui pribadi itu sebagai Tuhan. Ini adalah pengakuan iman mereka bahwa Yesus lebih dari sekedar pembuat mujizat pada waktu itu, sekedar dari seorang nabi yang hadir pada saat itu, tetapi ini yang hadir di hadapan mereka adalah Tuhan sendiri.
Inilah yang mendasari pengharapan mereka, Bapak Ibu. Iman mereka kepada Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan itu dari anak Daud sebagai Mesias. Dan mereka mengakui bahwa pribadi yang ada di hadapan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan tanpa disertai dengan dasar yang tepat atau dasar yang kuat tidak akan berarti apa-apa. Sekali lagi saya katakan, pengharapan tanpa didasari oleh dasar yang tepat, dasar yang kuat, tidak akan berarti apa-apa. Dan dasar pengharapan kedua orang buta ini adalah iman mereka kepada Kristus. Makanya di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 Bapak Ibu mengatakan di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sama dengan halnya kedua orang buta ini. Dari mana mereka tahu tentang Kristus, dari mana mereka tahu tentang Yesus. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kenapa? Mereka punya keterbatasan, yaitu buta. Tetapi mereka menggunakan panca indera yang lain, yaitu pendengaran mereka. Mereka dengar kepada orang lain tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka dengar kepada orang lain apa yang Tuhan Yesus lakukan, berbagai mujizat pada waktu itu. Bahkan mereka mendengar sendiri apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus omongin kepada banyak orang. Dari pendengaran itulah timbul iman mereka. Mereka mengakui bahwa pribadi yang ada di hadapan mereka itu, di mana mereka menaruh pengharapan mereka itu adalah pribadi Mesias, pribadi Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah iman yang dimiliki oleh kedua orang buta ini. Iman mereka timbul dari pendengaran mereka tentang Tuhan Yesus. Iman mereka timbul daripada apa yang mereka dengar langsung dari Tuhan Yesus. Dari berbagai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Pengharapan berarti menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan dengan tekun dan dengan sabar. Pengharapan inilah yang mendorong kedua orang buta ini untuk berseru kepada Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami percaya. Menjadi pertanyaan penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita punya banyak harapan, ketika kita punya banyak keinginan, ketika kita punya banyak kemauan, apa yang mendasari dari harapan-harapan kita itu? Apakah hanya sekedar kemauan dan keinginan kita sendiri? Yang penting hidup saya bahagia. Yang penting masa depan anak-anak saya bahagia. Di dalam hal ini kita boleh belajar, Bapak Ibu, melalui kehidupan kedua orang buta ini. Ketika mereka punya harapan, ketika mereka punya persoalan di dalam kehidupan mereka, itu didasari oleh iman, keyakinan mereka terhadap Tuhan Yesus sendiri. Biar ini ada juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita punya harapan, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya segala sesuatu kemauan di dalam kehidupan kita ini, itu didasari oleh iman kepercayaan kita kepada Kristus. Sekali lagi saya ulang kata-kata saya ini, Bapak Ibu. Pengharapan tanpa didasari oleh dasar yang tepat dan yang kuat, itu adalah harapan yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Hal yang berikutnya, kita boleh belajar dari kehidupan kedua orang buta ini, di mana mereka memiliki dasar harapan mereka kepada Tuhan, yaitu melalui iman mereka. Dan yang kedua, Bapak Ibu, melalui iman mereka itu, mereka didorong untuk berani menyatakan atau bersaksi bagi banyak orang. Ketika mereka punya iman, itu yang membuat mereka berani untuk bersaksi bagi banyak orang. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu, dengan tegas, dengan jelas di sana Tuhan Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Bahkan Tuhan Yesus sudah melarang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri sudah melarang, jagalah supaya jangan seorang pun tahu akan hal ini. Kenapa Tuhan Yesus melarang pada waktu itu, Bapak Ibu? Ya, satu sisi, belum waktunya bagi Tuhan untuk menyatakan siapa Dia, siapa pribadinya di hadapan manusia. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kedua orang buta ini? Ketika mereka memiliki harapan yang didasari oleh iman kepercayaan mereka kepada Kristus, mereka memiliki keberanian untuk bersaksi bagi banyak orang, sekalipun Tuhan Yesus sendiri sudah melarang dengan keras. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu ketika orang Kristen mengambil satu keputusan di dalam kehidupannya, saya mau ikut Yesus, saya mau percaya Tuhan Yesus, saya mau jadikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat saya secara pribadi. Di dalam pribadi orang itu, di dalam diri orang itu, pasti ada dorongan atau keberanian menyaksikan siapa yang menjadi juru selamatnya itu, siapa yang menjadi Tuhan di dalam pribadinya itu. Dan itu ia saksikan bagi banyak orang, supaya banyak orang bisa mendengar, melihat, menyaksikan, bahkan bisa percaya kepada Tuhan yang ia yakini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu pengalaman ketika saya masih mahasiswa di STT Iman. Ada satu semester itu kami belajar tentang PI. Ya, tentang PI pribadi, Bapak Ibu. Mungkin ini waktu itu namanya baru masuk sekolah teologi. Baru belajar banyak hal, Bapak Ibu. Baik itu tentang firman Tuhan, baik itu bagaimana Kristus itu harus dinyatakan atau diberitakan bagi banyak orang yang belum percaya. Baru belajar, Bapak Ibu. Ketika pada satu kesempatan diberikan bagi setiap kami mahasiswa, silakan PI pribadi bagi siapa saja. Bagi siapa saja dan dimanapun, silahkan. Ya, namanya baru masuk sekolah teologi ya. Baru pribadi saya menerima Kristus. Semangat luar biasa, menggebu-gebu. Ada satu kakak tingkat bersama dengan saya waktu itu. Kami pergi untuk penginjilan pribadi itu di daerah Ragunan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu daerah Ragunan, satu tempat wisata yang begitu banyak orang. Ketika momen itu datang, hari itu datang, kami pergi ke Ragunan. Dan dengan semangatnya, paginya kami berangkat dari asrama, sampai di Ragunan, gitu ya. Wah, lirik sana, lirik sini, sama siapa ya? Kita harus beritakan Injil. Sama siapa kita harus cerita tentang Tuhan yang kita yakini dan tentang firman Tuhan ini. Kita berpapasan dengan orang, belum tentu dia mau melihat kita. Pernah hari itu kami dekat atau mendatangi pedagang di sana.
Wah, pedagangnya malah curiga terhadap kami, Bapak Ibu. Curiganya jangan sampai barang dagangannya ya kami ambil. Sehingga waktu itu dia katakan, maaf ya Mbak, maaf ya barang-barang saya gitu ya. Dan dia kumpulin tuh barang-barangnya dan dia pergi dari situ. Baru saya tahu Bapak Ibu rasanya ketika mengambil satu keputusan, saya mau percaya Tuhan, saya jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi. Itulah bukan hal yang gampang untuk bisa menyaksikan atau bisa memberitakan tentang Dia. Dari pagi sampai sore, belum ada satupun kami bisa memberitakan firman Tuhan. Kakak tingkat yang bersama dengan saya, dia sudah tingkat 4 hari itu, dia katakan kepada saya, kok hari ini sepertinya sial sekali ya. Dan ketika saya mendengar perkataannya, namanya saya masih junior, baru tingkat 1, saya sedih sekali Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan menciptakan hari, tidak ada hari sial. Tuhan menciptakan hari, semua hari itu baik. Itu yang saya yakini pada waktu itu. Tuhan menciptakan semuanya ini sangat baik. Tuhan tidak pernah menciptakan untuk anak-anaknya hari yang tidak baik. Walaupun saat itu kami berdua sedang menangis Bapak Ibu. Karena kenapa? Tuhan begitu susahnya memberitakan firman-Mu ini. Begitu susahnya menyatakan Engkau bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sore menjelang jam 5, saya ingat sekali itu. Menjelang jam 5, datanglah petugas. Ya, petugas karyawan bekerja di situ yang sedang menyapu, membersihkan salah satu kandang binatang di saat itu Bapak Ibu. Dia ibu-ibu. Kami berdua kakak tingkat ini saling pandangan, gimana ya kita datangnya atau enggak? Kita datangnya atau enggak sih? Kita datangnya atau enggak sih? Tetapi dengan beraninya kami berdua samperin ibu itu, kami ngobrol banyak hal, dan puji Tuhan, kami pulang ke asrama, tidak pulang dengan hati yang berduka cita atau dengan sedih, tetapi kami pulang dengan sukacita yang luar biasa. Walaupun kami tidak tahu hidup ibu itu sekarang, apakah dia sudah percaya Tuhan atau tidak. Tapi setidaknya waktu itu Tuhan berikan kami kesempatan. Kami boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kami boleh membaca firman Tuhan baginya. Kami boleh berdoa buat ibu itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, harapan kami ketika kami berangkat di asrama Tuhan, supaya orang boleh mendengar tentang Engkau. Kami tidak menyangka berapa orang yang mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan tidak biarkan kami pulang dengan bersedih. Tetapi Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa. Walaupun hanya 1 orang kami dapat jiwa hari itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pengharapan yang didasari oleh iman kepada Kristus. Memiliki keberanian untuk bersaksi, menyaksikan siapa pribadi Kristus itu sendiri, menyaksikan bagaimana kita sudah mengalami Kristus itu sendiri. Makanya penuh pertanyaan Bapak Ibu kalau kita berkata, saya tidak berani untuk bersaksi. Saya tidak berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak berani mengajak orang untuk datang ke gereja. Itu pertanyaan besar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa? Apakah benar Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita atau tidak? Karena di dalam hal ini orang yang sudah mengalami akan punya keberanian atau dorongan untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam hal ini kita boleh belajar di dalam kehidupan dua orang buta ini. Mereka pada waktu itu dipandang sebelah mata. Orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Tetapi justru Bapak Ibu, kita boleh belajar melalui kehidupan mereka. Mereka mengajar kita untuk bertekun di dalam setiap pengharapan-pengharapan kita. Supaya kita tetap bertekun di dalam setiap permohonan kita. Mengajarkan kita bagaimana tetap bertahan di dalam iman kita kepada Kristus. Pengharapan kita yang harus didasarkan kepada iman kepercayaan kita kepada Kristus. Di dalam kehidupan mereka kita boleh belajar akan hal ini. Kita boleh terus percaya kepada Dia. Punya pengharapan yang didasari iman kepada Kristus. Seperti yang mereka miliki. Harapan yang begitu besar. Dan harapan itu didasari oleh dasar yang tepat dan kepada orang yang tepat. Biarlah pengharapan-pengharapan yang ada di dalam hidup kita sampai saat ini Bapak Ibu, biarlah itu boleh didasarkan kepada dasar yang tepat dan kepada orang yang tepat. Sehingga kita tidak bisa atau tidak mudah diombang-ambingkan atau diragukan oleh dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau beritakan bagi kami. Kami terbatas untuk memahami, kami terbatas untuk boleh menyelami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui firman-Mu ini. Tetapi ya Tuhan, kami boleh belajar. Kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, kami boleh diajar bagaimana harapan-harapan di dalam kehidupan kami ini harus didasarkan kepada iman dan keyakinan kami kepada Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kami, ketika harapan-harapan kami itu tidak tercapai sesuai dengan keinginan kami tidak kecewa, kami tidak mudah menyalahkan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya di dalam pengharapan-pengharapan kami boleh mendasarkan Dia di dalam dasar yang tepat, yang teguh, yang kuat, dan kepada pribadi yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita patut bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini tidak sia-sia, melainkan tertanam dalam hati kita masing-masing, boleh menjadi berkat, meningkatkan berkat rohani kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengingat kembali ayat firman Tuhan minggu yang lalu. Ayat hafalan firman Tuhan minggu yang lalu yang terambil dari Matius 15. Kita akan menyebutnya bersama-sama. Kita akan menyebutnya 2 kali. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sekali lagi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita akan ayat hafalan minggu depan terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-23a. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saya akan bacakan satu kali lagi. Kolose 1 pasal 1 ayat yang ke-23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sebagai ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus.
Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku ya digoda, tetap teguh ya menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di darah, matinya nista dan air, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, bagiku yang menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Kita akan mendengarkan warta jemaat, doa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu ini, dan juga doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dari warta yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, yang pertama, segenap majelis hamba Tuhan dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada seluruh jemaat GSRI Sunter maupun bagi para simpatisan. Tuhan memberkati. Saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kita, memberikan petunjuk bagi perjalanan kehidupan kita selama Tuhan percayakan kita untuk kita menjalani hidup kita. Saudara, bagi jemaat sekalian yang membutuhkan pelayanan doa, saudara bisa menghubungi hamba Tuhan yang ada melalui via WhatsApp atau nomor telepon handphone, maupun saudara bisa langsung menelepon ke gereja saudara. Saudara, bagi yang ingin mendukung pelayanan gereja dengan memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan melalui via transfer ke rekening yang sudah dibagikan di warta saudara. Saudara bisa memperhatikan di warta, dan dengan catatan saudara ada beberapa tambahan yang saudara bisa perhatikan untuk persembahan perpuluhan dan juga persembahan biasa. Saudara bisa memberikannya sesuai dengan yang tertulis di warta.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa selama masa pandemi ini kita juga masih boleh mengadakan kegiatan-kegiatan, baik itu sekolah minggu, baik itu kaum muda, persekutuan wanita, dan juga persekutuan doa, saudara. Saudara bisa memperhatikan waktu-waktu atau hari, jam kegiatan daripada komisi, baik itu sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30, kaum muda hari Minggu jam 12, dan persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Dan juga tidak lupa saudara, kita ada kebaktian doa, baik itu kebaktian doa tengah minggu, hari Rabu jam 7 malam, dan juga kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu dan jam 7 pagi, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga mengucap syukur bahwa selama masa pandemi ini, kita juga boleh mengadakan satu gerakan, yaitu gerakan GSRI Sunter Peduli. Terima kasih saudara untuk dukungan saudara yang selama ini saudara sudah berikan untuk mendukung saudara-saudara kita di masa-masa pandemi seperti ini, yang juga mereka mungkin menghadapi kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, ada warta tambahan juga bagi saudara yang ingin mendukung dalam bentuk persembahan bagi pelayanan diakonia, misi, dan juga bagi STT Iman. Saudara bisa memperhatikan di lembaran warta. Untuk diakonia, saudara bisa menambahkan nominal yang saudara berikan dengan angka 7 di belakangnya, dan untuk misi dengan angka 8 saudara di belakangnya, dan bagi STT Iman saudara bisa menambahkan angka 9 di bagian belakangnya, supaya ini memudahkan bagian bendahara untuk mencek apa yang persembahan yang saudara berikan. Baik saudara, di minggu ini kita mengucap syukur ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Di minggu ini ada tanggal 14 Juli ada Bapak Xiao Sifung, yaitu yang biasa kita panggil Robin. Tanggal 15 ada Ibu Widiana Suhendra. Pada tanggal 19 ada Bapak Teguh Suprapto. Dan tanggal 19 Juli ada Saudari Kristiani Wijaya. Saudara, segenap majelis hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada keempat saudara-saudara kita, dan biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai perjalanan hidup mereka. Saudara, nanti kita akan berdoa sebelum kita akhiri dengan doksologi dan terima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari kita juga perhatikan ada beberapa pokok doa yang bisa saudara ikuti. Pokok doa baik itu bagi pergumulan kita, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara kita, dan juga bagi situasi, kondisi keluarga kita, studi kita, usaha pekerjaan, dan tidak lupa juga kita terus doakan, kita mendukung STT Iman di dalam pembukaan semester yang baru. Saudara, kita mohon pimpinan Tuhan supaya proses belajar mengajar di STT Iman boleh berjalan dengan baik. Baik Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang hari ini, yang minggu ini berulang tahun. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur di minggu ini kami juga boleh bersama-sama bersyukur bagi penyertaan Tuhan bagi keempat saudari-saudari kami yang berulang tahun. Kami bersyukur ada Bapak Robin, ada Ibu Widiana, ada Bapak Teguh, dan juga Saudari Kristiani. Mereka yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin perjalanan hidup mereka, Tuhan juga yang memberkati usaha pekerjaan keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita nyanyikan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi petunjuk bagi kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.